Teman-teman sekalian, hari ini kita akan berburu. Barang A bisa dapat harta karun macam apa? Si host siap-siap rugi lagi nih. Anak muda seleranya bagus juga. Vas ini warisan keluarga. 1 juta. Cuma punya 600 ribu. Oke. Ribu. Kalau dilihat motifnya, lapisan minyaknya dari pertengahan dinasti Buah nggak sampai 40.000, gratis ongkir lagi. Bukan kayak Hah, cuma vas jelek dikasih ke Siana sebagai hadiah. Kayaknya juga nggak bagus kan? jangan kasih aku lagi barang aneh kayak gini. Siapa bilang mau dikasih ke kau? Jangan. Ya, berani-beraninya kau bantah. Bisa, lihat tembus panda. Vas jelek milikmu itu paling sisanya. Anggap saja buat biaya tahu diri ya. Ayo pergi Siana, jangan buang waktu sama orang sial. Siana, ayo pergi. Bisa lihat tembus panda. Kerajinan modern dari Kuningan, harga 350.000. Teman. Bos, aku mau lihat. Menemukan barang berharga yang aku simpan di Dinasti Minari. Karena kau kelihatan bersungguh-sungguh, aku kasih harga teman saja. Bos, kau keterlaluan. Masa aku nggak tahu teknik dolar colok. Jeger ayamnya malah kayak tumoh. Badannya juga terlalu tebal. Ini cuma 200 ribu. Gak bisa lebih dari itu. 200.000? Tinggal, pergi sana, pergi. Harganya boleh tambah lagi nggak? 400.000. Beneran nggak bisa kurang lagi. Sepakat. Oke. Aku pergi ya. Datang lagi ya. Hasan, Di sini. ini toko keluargaku. Aku datang bantu-bantu. Tapi kau sendiri, gimana? Apa hari ini akhirnya kau sadar? Siapa bilang aku mau beliin untuk dia? Aku kesini mau jual. Cangkir ayam teknik dolarnya dari... Dan biasanya dipajang di museum loh. Tasya, Baru saja dari pasar Loa, temukan satu cangkir ayam teknik dolar dari era Kanara. Dia tanya, nah, cangkir ini boleh aku pegang dan periksa. ayah, cuma Jangan asal bicara. Canara, tapi ini replika dari zaman Kuala Lumpur. Ini mengkilap dan halus, lukisannya juga sangat detail. Walaupun... Nah, kalau dengan harga 100 juta. 100 juta. Karena Paman Joni menawar. Oke, keputusan yang lugas. Nah, aku akan ambil... Teman-teman, kita lanjutkan tantangannya. Sekarang 10 juta. Masih mau lanjut? Kau kira harta karun itu kayak saya ikut kau? Dan lihat sendiri gimana kau membuktikannya. Ayo jalan. Kau lihat apa sih? Semua orang suka keindahan kan? Lagi pula, kau punya... Ketemu. Silakan dilihat apa ada yang kau suka. Apa bagusnya mangkuk pecah kayak gini? Sepertinya nggak Bos, mangkuk ini menarik. Tamu tajam juga. Ini barang bagus dari era Republik, warisan keluarga. Ya, harga pas 50 juta. Dia sudah gila ya? Ayo pergi. Dari era itu. Tapi lukisannya terlalu kasar. Glasirnya juga kurang bagus. Gak bisa lebih dari itu. 5 juta juga kerendahan. Ini barang dari era langsung bawa pulang.
Gini saja, dari itu aku nggak mau. Oke, deal. Aku melihatmu orangnya juga. Oh ya bos, tolong bungkuskan pakai koran ini. Jangan sampai barang berharga. Aku juga nggak mau ambil untung. Koran ini aku beli dari kau 1 juta. Adi, nggak usah bayar. Gratis. Gak bisa begitu. Cepat. Oh, oke. Sini aku bungkuskan. Adik, kalau nanti ada... Kau mudah banget dibodohi. Buang 6.500.000 hanya buat beli makas. Takut banget orang lain gak tahu Konora. Kita lihat saja nanti. Kali ini aku pasti untung banget. Jangan kejar-kejar Siana si murid populer lagi. Aku bakal jadi pacarmu. Kau sendiri yang bilang ya. Jangan sampai ingkar janji. Adalah, kau memang harus dapat untung banyak. Om Johnny, Cepat sekali kembalinya. Dapat. Ratai. Ini keramik rakyat berkualitas bagus. Teknik lukis. Kalau kau bersedia, toko kami bisa beli dengan harga 8 juta. 8 juta? Kamu beli seharga 6.500.000, capek-capek keliling, banyak. Makanya sudah aku bilang, mana ada rezeki. Om Johnny, tolong simpan dulu mangkuk ini. Barusan kok bukannya cuma beli 1 mangkuk kecil itu saja? Hasan, jangan bikin penasaran. Kalau memang ada barang bagus, toko Lintrasari kami bersedia memberikan harga tinggi. Aku nggak salah dengar kan? Bosnya mau jual Ke toko koran. barang antik buat jual koran. Sih, jual barang bekas ke toko barang antik ayahku. Lihat saja itu, buat menutupi dinding saja sudah terlalu tua. Oh, gak aku. Teganya aku menjualnya ke kami seolah... Maksudmu, apa keistimewaan dari koran ini? Hai, kalau aku nggak salah lihat, ini adalah edisi pertama Kota Harian Kota. Edisi langka. Ayah benar-benar pemeriksanya. Dia cuma asal tebak saja. Jangan buang-buang. Ini. Hah? Tahun 1949? Nih, diterbitkan di Bernard. Hah? Hasan, perkataanmu benar. Ini sungguh Edisi perdana. Bukankah ini cuma koran lama? Republik. Anak bodoh, yang disebut selembar kertas imen tingkat seperti ini sangat langka di dunia. Kondisinya pun berharga bagi para kolektor. Dokumen sejarah revolusi itu sangat berharga, sulit dicari. Barang langka sulit dicari. Kali ini aku... Benar-benar untung banyak. Kau jangan kejar-kejar Siana si murid populer lagi. Aku bakal jadi pacarmu. Kacau. Si host lagi-lagi kakakku walau beda ayah dan ibu. Ternyata ada yang bisa kaya karena jual barang murah. Jadi, mangkuk kecil dari era Republik ini benar-benar kau incar adalah koran yang dipakai sebagai pembungkus. Mengetahuinya, bahkan ayahku saat pertama lihat pun nggak sadar. Pusakan dulu. Aku dengar profesor menyebutkannya sekilas. Katanya edisi pertama semuanya sangat khas. Tadi aku nggak sengaja melihatnya, jadi langsung lebih memperhatikan. Tempat curiga sama host. Kesempatan cuma datang pada yang siap. Pantas saja kalian nggak perlu memaksa membayar lebih 1.000 demi membeli koran ini. Tunggu sebentar. Hasan, koran ini benar-benar kau beli seharga... Om Johnny, Anda adalah ahlinya, pasti paham. Dalam bisnis bar, begitu sudah dijual, harganya naik atau turun, sudah bukan urusan penjual. Kau ini namanya merampas. Kau ini hatinya licik juga. Pakai mangkuk. Ayah, jadi koran ini sebenarnya bisa dijual Minimal 400 juta. 400 juta? Hal itu. Tapi orang ini sepertinya lumayan menarik. Ayah nggak bercanda sama aku kan? Koran ini Itu estimasi minimal saja, Hasan. Kalau kau bersedia menjual sekarang. apa? 500 juta. Mas seperti harga perkiraan sebelumnya. Kalau dilelang harganya bisa lebih tinggi lagi. Dibutuhkan adalah waktu. Sekalian saja aku berbuat baik. Om jangan jual kok. Bagus. Hasan, anggap saja kalau nanti ada barang bagus seperti ini lagi, langsung saja hubungi aku. Soal harga, aku Pamit dulu. Baik. Ngapain masih bengong? Pergi, antar dia. Anak muda ini luar biasa. Dari segi wawasan depannya, sering-seringlah bergaul dengannya. Sudah dengar? Naiklah. Jangan banyak omong. Cepat naik. Kau takut aku bakal ngapa-ngapain kau?
Bukankah dia vlogger yang terkenal itu? Bos, sejak kapan kau dekat dengan host terkenal kita? Bahkan jadi supir pribadi. Apa hubungan kami? Kau tidak dapat melihatnya ya? Wah, jadi mereka... Tasya, kau sudah gila ya? Apa sih yang kau suka dari cowok ini? Kenapa? Kalau nggak percaya, aku bisa buktiin ke kalian. Wah, dia dicium ya. Luar biasa. Ayo, viral. Siana. Siana, tenang saja, masih ada aku. Tidak. Aku kan sudah bilang waktu di jalan barang antik, asalkan bisa dapat untung banyak dari menjual barang antik, selalu menepati janji. Lagi pula, tadi banyak teman sok menjawab ya. Jadi pacarnya Tasya. Lihat saja badannya. Dan betapa imutnya dia. Kau mau apa? Matamu lihat kemana sih? Kit, boleh nggak? Aku cium kau sekali saja. Cuma sekali kok. Kakak sejatiku, lihat nih, di dalam forum kampus sudah heboh membahasnya. Heboh, 2 cuan Tasya si Ratu Kampus. Soal itu, Dengan Tasya, nggak kalah dengan Siana. Kalau kan kali ini, siapa tahu dia bisa bantu kau. lomba koleksi antik apa? Kompetisi ketiga akan dapat nilai sempurna di semua SKS. Juara 1 juga dapat hadiah uang 10 juta. Hadiah jadi juara bisa ketemu langsung dengan tokoh besar dunia koleksi antik. Mas Hendra suka. Lomba ini, aku akan ikut. Naiklah, Siana, ada perlu apa? nggak usah banyak omong. Kau mau kemana? Biar ku antar. Pasar barang antik Noalan. Kalau kau mau menang, aku bisa bantu. Urusan kecil begini, aku bisa selesaikan sendiri. Ya, Aku pacaran sama siapapun. Makasih udah antar aku. dasar kau Hasan. Tunggu saja ya. Kita datang ke pasar barang antik Noalan. Buat yang baru bergabung, jangan lupa klik ikut hari ini. Tantangan kita naik tingkat nih. Pasar ini, beda para penjual di sini, semuanya pintar-pintar. Pak, silahkan dilihat. Patung ini kondisinya rusak parah. Bagian bawahnya juga ada retaknya. Bang ahli, ini loh barangnya dari zaman Sina. Kalau nggak di belakang, 20 juta. Aku nggak bisa jual kok. Nggak bisa kurang lagi. Tunggu ini, 20 juta aku beli. Oh iya, anak muda memang. Nah, apakah kau seorang Buddhis? Enggak, bukan. Patung Buddha ini kelihatannya asli. Teman sekalian, tantangan hari ini Hasan, kemarin semua demi lomba hari ini. Aku ke pasar dan mencoba peruntungan. bagian bawahnya juga retak. Hasan, jangan bilang kau mau pakai barang. Kau keluar berapa buat barang ini? Gak mahal, Kau boros banget sih. Sekarang host terkenal kita benar-benar suka pamer kerang beginian. Dilihat dari kondisinya, dan ada bagian yang hilang. Paling mahal juga cuma 3 juta. Biar barang rongsokan. Orang yang seperti itu memang ada uang. Enggak, bukan kalian yang menentukan. Nanti kita lihat saja hasilnya. Masih ngeyel saja sak ini. Siana, ayo pergi. Teman-teman, Bapak dan Ibu dosen, selamat datang di Lomba Koleksi Antik Tahunan Junior. Saya akan memperkenalkan para juri untuk Lomba Koleksi Antik kali. Jurusan kami, Bapak Profesor Susanto Loana. Tamu dari Akademi Seni Noalan, Bapak Samuel Windra. Dan yang terakhir, tamu istimewa kita provinsi, tokoh besar di dunia koleksi antik, Bapak Mahendra Sulan. Ternyata dia Pak Mahendra. kemarin di pasar. Dialah yang pakai yang beli. Apa?
Pak Mahendra itu adalah sosok paling dihormati di bidang, tapi kok malah beli dengan harga 20 juta? Kali ini sepertinya Kalau misalnya barang rongsokan yang aku beli ini menang di lomba ini, Aku akan lakukan apa saja. Mbak ingkar janji. Penilaian Pak Mahendra mana mungkin bisa salah. Hasan pasti... Tunggu saja, aku mau lihat Kumalu nanti. Lomba kita dimulai. Poin era Goliar. Poin era Golia, kondisinya biasa saja, 200.000. Ini saya dapat dari kampung halaman saya. Keramik warna pastel akhir dini. Siana, perhatikan aku. Ini punya Motif sulur dan teratai. Nona, harta karunmu ini sangat bernilai loh. 300 juta. hebat. Ratu Kampus. Lapisan minyaknya. Ini dari dinasti Narata. Plakatan do. Itu mahal sekali loh. Ternyata Adik mahasiswi, koleksimu ini dari segi nilai mau yang tadi estimasi harga minimal adalah 1 miliar. Gimana? Mau ngaku kalah nggak? Aku ingin lihat bagaimana kau bisa mengalahkan. Pak Mahendra nih. Kemarin sempat melihatnya di pasar. Sebenarnya aku yang mengincarnya duluan. Tapi ada... Jadi aku tidak jadi membelinya. Tidak disangka mahasiswa... Lihatlah. Tak, bahkan yang paling penting, cap segel di bagian bawah pun sudah menghilang. Terlalu parah. Lengan kirinya patah. Bagian bawahnya retak. Dengan kondisi seperti ini, nilainya jadi turun drastis. Nah, kalau ditafsir sekitar 5 juta. guru memang benar. Patung ini secara tampilan luar memang sudah rusak. Tapi harta karun sebenarnya ada di dalam patung Buddha ini. Harta itu tersembunyi di dalamnya. Dia terlalu sering dapat barang harta di dalam barang rongsokan seperti ini. Apa yang dia lakukan ya? Kenapa dia? Ini bagaimana bisa? Beneran para ahli nggak yakin kau sudah bisa tahu ya? Habislah aktasiku selama ini. Apa hari ini benar-benar akan... Harta tersembunyi di dalam patung Buddha. Ternyata benar. Jadi memang ada hal seperti ini. Ini mutiara langit 6 mata. Mutiara kuno yang sangat murni. Salah. Kondisinya sempurna. Ini benar-benar harta karun dari Zoskar. 8 miliar. 8 miliar? Aku nggak salah dengar kan? Menyika di dalam patung Buddha ini hanya bisa dianggap sebagai pelengkap saja. Yang sudah hilang atau bahkan relik biksu agung, makan orang-orang kaya yang beragama Buddha, kolektor tersohor, dan juga kuil untuk membawanya pulang dan disembah. Kenapa dia bisa seberuntung itu? Tadi Pak Mahendra juga sudah lihat ada sesuatu yang aneh di dalam patung Buddha itu. Tapi justru Hasan bisa mengetahuinya. Aku umumkan, juara kompetisi koleksi antik kali ini adalah Hasan. Uang 10 juta untuk juara pertama serta undangan pribadi dari kolektor tersohor. Wah, keren banget kan? Malam ini kau yang traktir makan ya? Siap, gak masalah. Masih berlaku kan? Bandel. Hasan, selamat ya. Kau benar-benar membuatku kaget. Mata itu, aku beli seharga 8 miliar. Keluarga 800.000 saja. Sepakat. Sebagai tanda terima kasih. Masa kau yang keluar uang? Biar aku saja yang traktir makan malam ini. Anggap Itu aku akan terima dengan senang hati. Jarang-jarang Waman yang terakhir. Yohan, pesan yang kalian mau. Hari ini aku yang traktir. Untuk
1 porsi VGH, 1 porsi steak sapi, sausnya pakai... Baik. Kami pesan seperti dia. Hasan, kau mau pesan apa? Mau sama seperti Siana juga? 2 porsi escargot, bagian tenderloin kecilnya ya. Semuanya dimasak medium well. 2 botol Lafite tahun 1982. Kalian mau pesan apa? Kami nggak pilih-pilih lagi, kami sama Ini juga sama. Tentu saja. 2 botol mana cukup untuk orang sebanyak ini. Tuan, Hasan, kau keterlaluan banget. Kau mau kemana? Kau tidurlah, aku pulang dulu. Nggak boleh pergi. Hah? Harus menepati janji. Hari ini aku sudah bilang, aku akan ikuti apa yang kau mau. Aku Berani berbuat, gak berani tanggung jawab. Sebutkan satu kata pun, mengerti? Memang yang paling hebat. Banyak. teman sekarang. langsung. Dan kau jadi Hoska terkenal. masih butuh pendamping nggak? Yang bisa teriak mantap banget gitu. Hari ini kita punya misi penting. Kita mau mengunjungi kolektor tangan kosong. Jadi tantangan hari ini adalah berburu harta karun dengan hati. Lihat goresan dan suasananya, ini karya asli Bolardo Timbo loh. Aku lihat abang serius. Di lukisan ini, pohon pinus di depan, proporsinya nggak seimbang dengan nah mungkin bikin kesalahan sepele kayak gini. 200.000 pun aku nggak mau beli, cuma bikin penuh rumah saja. Wah, Pergi sana, pergi. Orang tadi itu nggak ngerti apa-apa. Kau 50, gak bisa lebih. Naiklah, aku mencarimu dari tadi. Saya waktu untukmu. Suhendra Sukara adalah kakekku. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Riannya. Kek, semoga mendapat rezeki seluas samudra dan umur yang panjang. Ini hadiah dari... Astaga, itu adalah mutiara langit dan enam mata dan Tung, hadiah ulang tahun ini sepertinya yang paling mengesankan hari ini. Luciana. Bagaimana kau mendapatkan harta karun berharga? Sekolahku Hasan dan dia yang menjualnya padaku. Dia adalah mahasiswa yang temu. Aja. Itulah yang disebut ilmu padi makin berisi makin merunduk. Kudengar, palsu. Pak Suhendra, nama saya Hasan. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Muda yang berbakat. Luciana, kau harus banyak belajar. Seperti kakek. Anda, nama saya Yeni. Saya proklaim dari toko perhiasan Senaria. Saya doakan Anda panjang umur bahan baku baru untuk Anda. Semoga Anda berkenan menerimanya. Dan giok ungu kerajaan. Gyokung kerajaan. Tuan Hasan juga paham soal batu mentah. Barusan aku sedang perhatikan pola di dalam batu ini. Jadinya melamun. Tuan Hasan masih Pak Sue, saya tahu Anda sangat menyukai kaligrafi dan lukisan. Saya khusus membawakan, ini adalah karya Bolardo Timbo. Lukisan suara pinus di jalan gunung. Ayo, angkat semua hadiah lainnya. Angkat bawa pergi.
Itu palsu. Palsu. Anak muda, kau bisa makan sembarangan, tapi jangan sembarangan bilang. Punya bukti apa kau bilang ini palsu? Hasan, Ada di tanganku. Berani juga bawa replika lukisan seperti ini. Komposisinya berantakan sekali. Pak Suhendra, anak ini sengaja membuat keributan. Jelaskan, bagian mananya yang palsu? Orang yang memasukkan dan stempelnya ditiru dengan sangat mirip. Dia bahkan justru ada di bekas gigitan serangga itu. Itu dibuat untuk memberi kesan dibuat. Akan ada sisa air liur. Kalau dilihat dengan kaca pembesar. Besar. Di kasar, perkataanmu benar. Wah, lihat itu. Jadi dia benar. tadi Ini. Meski lukisan saya ini palsu. Pak, apakah Anda tahu lukisan di dalam lukisan? Ya ampun, ini ternyata sungguh ada lukisan di dalam lukisan. Gak mungkin, ini. Goresan kuasnya begitu kuat dan megah. Ahli, ini adalah karya asli Bolardo Timbo. Lukisan suara pinus di jalan gunungnya. Itu keren sekali. kakek, lukisan ini kira-kira bernilai berapa ya? Cepat, bawa pergi. Wah, 10 10 miliar. miliar. Banyak sekali. Orang ini benar-benar Biasa. Nah Hasan, bagaimana kau bisa menemukan petunjuk tersebut? Lukisan kertasnya terasa aneh. Jadi lihat lebih teliti. Kemudian saya menemukan ada bekas dan keberuntungan saya lumayan bagus. Ternyata begitu. Ga sangat menyukai lukisan ini. Bolehkah kau Benar menyukainya. Saya akan menjualnya kepada Anda. 10 miliar seperti kata Anda. miliar yang kusebutkan tadi adalah harga estimasi minimalnya atau lebih tinggi. Pak Suhendra, hari ini adalah anggap saja ini hadiah dari saya. Kalau begitu sebagai orang tua, Terima kasih. Sampai Jaga jumpa lagi Pak kesehatan, Hendra. Pak Suhendra, hari sudah malam. Saya pamit pulang dulu. baik silahkan gantikan kakek antarkan Nah Hasan. Anak muda ini ke depannya kesempatan sering-seringlah bergaul dengannya. Oh, baik. Tuan Hasan, tolong tunggu sebentar. Ada konferensi judi giok. Bagi toko perhiasan senare kami, acara ini sangat penting. Hadiri konferensi tersebut. Judi giok. Sepertinya ke orang ahli. Tapi menurutku judi giok sepertinya nggak terlalu sulit. Tuan Hasan, kau harus membantuku. Asal kau mau membantu. 1 miliar? Bu Yeni, ada keperluan apa dengan Hasan? Aku benar-benar iri pada Nona. Bu Yeni, kau salah paham. Aku dan dia hanya berteman. Tuan Hasan, tolong pertimbangkan tawaranku tadi matang-matang. Selainnya susu kamu. Asal nggak terlalu memberatkan. Sarmesum. Dan juga, dari segi wajah dan tubuh, bagian mana aku kalah dari dia? Bukan. Tuan Hasan, tawaranku berlawentak. Boleh. Sampai jumpa. Oke. Kau masih melihat kau itu sudah punya pacar. Itu juga bukan urusanmu. Kau Ke pasar barang antik. Sebentar lagi ada konferensi judi giok. Mari kita lihat apa bisa dapat jalan. Wah, Kak Yeni, ini orang yang kau melihat. Lumayan juga orangnya. Ini sahabatku Sona. Sona, Hebat juga. Kapan berkenalan dengan cowok seganteng ini? Jujur sama aku. kalau kau nggak mau ngawur lagi, aku turunkan di sini. Batu-batu di sini dinilai berdasarkan tampilan luarnya dan diberi harga yang jelas. Tahun terakhir ini, bisnis toko perhiasan senara kami juga sedang sulit menghasilkan batu yang bagus. Iya benar. Kalau kami masih nggak bisa mendapatkan batu mentah, kami serahkan kepada orang lain. Yang jadi masalah, pemarko yang ingin dengan bayaran tinggi. Tuan Hasan, sekarang kami hanya... Panggil aku Hasan saja. Hasan, selama kau bisa membantu toko perhiasan Senaria makan. Yuk, aku nggak iri, beneran. Aku hanya iri pada hidup si host setiap hari. 2 kakak cantik, permisi ini.
semuanya akan jadi milikku. Tentu saja. Gak masalah. Sayang sekali, batu seindah ini malah punya retakan tertinggi. Aku beli. Batu ini Pak Marco, Pak Armadi, kami duluan yang tertarik pada batu ini. siapa ini? Siapa yang ambil duluan, dia yang bayar dan dapat barangnya. Pak Marco Pak Marco, silakan. Anda menilai. Kulit luarnya padat, pola ularnya sangat jelas dan kuat. Kalau disorot lampu, dan menghasilkan geokualitas tinggi, lebih dari 70%. Ini sungguh bahan yang... Bos, aku beli batu ini. Tolong kirim ke area pemotongan. Baik, Kalau mereka memang mau, berikan saja ke mereka. kau mengetahui sesuatu ya? Apa yang Pak Marco bilang tadi, Megi? Sayangnya, dia tidak menyadari. Di dalamnya ada retakan risiko. Seriusan, Pak Marco ini sekali lihat langsung tahu. Sonia, kau percaya saja padanya. Kayak ini, kau tahu sesuatu ya? Nah, dia nggak sadar ada masalah dengan lukisannya. Pada akhirnya, Hasan langsung lihat ada rasa. Kemampuan seperti itu, pantas saja kayak ini nggak bisa melupakanmu. Bahkan sengaja ngomong sembarangan. Oke. Kalau memang kayak ini, Kak Hasan, masa depan grup senaria kami. Seperti ini, siapa yang akan bisa bertahan dari ujian berat seperti ini? Ada urusan yang lebih penting. Ayo kita lanjut lihat-lihat. Dilihat lagi, batu ini nggak ada harapan. Kau tahu Awalnya ini adalah raja batu di sini. Ada yang beli seharga 10 miliar. Begitu di sama sekali. 500.000 pun nggak ada yang mau. aku beli batu yang ini. Hasan, kau sudah gila ya? Nggak dengar apa? Hasan, apa kau yakin? Ini bukan main-main loh. Yakin? 100%. 100%. Ini cuma batu bekas. Kayak ini. Orang hebat yang kau cari ini, apa? Pilih batu ini. Aku percaya dengan Hasan. Bu Yani, jadi tempat daur ulang barang bekas. Batu senilai 1 miliar ini, kalian nggak lirik. Berani juga kalian. Bu Yeni, ahli ban. Kau tahu apa sih? Dia siapa? Beliau adalah pawawan miliar untuk membeli batu raja ini. Tapi pada akhirnya reputasinya hampir hancur. Ternyata begitu. Anak muda. Ayo, buka dulu batuku. Ada yang salah. Ini retakan tertinggi. Sayang sekali, kualitas bagus ini jadi sia-sia. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Untung saja Pak Armadi cepat mengambilnya. Kalau enggak, kami pasti baik sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Gio kekaisaran, benar-benar Gio kekaisaran. Sungguhan. Hoki macam apa ini? Hasan, kau menang. Ini nggak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana bisa keluar Gio kekaisaran dari sini? Aku nggak salah lihat. Penilaianku nggak salah. Mustahil, batu bekas seharga 500.000. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Batu bekas seharga 500.000 dari sini. Semuanya, saya sudah berkecimpung di industri batu giok selama hampir sekalian semua. Bahwa giok kekaisaran hari ini, dari segi jernihan, semuanya adalah yang terbaik dan sangat langka. Ya, 200 miliar. 200. Padahal harga batu ini hanya 500.000 saja. Ini jelas penemuan terbesar tahun ini. Selama 10 tahun terakhir, saya umumkan pemenang akhir dari konferensi judi giok kali. Pemenang akhir dari konferensi judi giok kali ini adalah sesuai aturan di pasar giok Yumari selama 1 tahun ke depan, sebesar 10 di tambang Krama selama setengah tahun. Wah.
Terima kasih toko perhiasan Senderia kami untuk mendesain dan memprosesnya. Aku jamin nilai totalnya. Gak masalah Bu Yeni. Aku sepenuhnya percayakan padamu. Luar biasa, luar biasa. Ternyata dapat giok kerajaan senilai 200 juta. Ini bukannya Hasan? Sama orang-orang dari Senaria. Berani-beraninya kau selingkuh di belakangku. Luar biasa peruntungan cintamu. Bersulang untukmu. Tanpamu, kali ini kami pasti gagal. Samamu. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Kebanyakan minum, aku bisa hilang kendali. Membantu kami. Hilang kendali bukan alasan. Asalkan kau mau, Kayeni dan Ami bisa mengabulkan permintaan aneh sekalipun. Aku dasar mesum kau. Kalau kau berani mengajukan permintaan yang aneh-aneh, Biar saja minta yang aneh-aneh. Boleh. Aku kakakmu ini selalu menepati janji. Tuh, makan malam hari ini. Boleh nggak kalian yang traktir? nah benar begitu. Kaku banget, gak peka sama sekali. Siana kenapa ya? Pasti lagi jatuh cinta. Hasan, kau itu sekarang bos Kebiasaan, sudah kebiasaan. Baiklah, ini untukmu. Aku harap kau bisa bergabung dengan toko perhiasan kami dengan status pemegang saham. Mana menurutmu? Gak masalah. Wah, sangat bagus. Ayo. Hasan, akhirnya kau pulang juga. Aku nggak bersalah. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Hubunganku sama mereka benar-benar. Nah, benar begitu. Jadi aku akan mengantarmu naik mobil. Pasar barang antik Noalan. Teman sekalian, hari ini kita datang ke pasar barang. Coba kau lihat di dalam. Siapa tahu ada salinan buku kuno langka dari dinasti Sonibu. Aneh, sebuah buku bajakan modern. Masih harga murah buatmu. Masih siang dan kita masih di luar. Tuh dari. Buat cari barang. Kalau kau ngomong gitu, aku jadi nggak ngantuk lagi nih. Jangan percaya omongannya. Aku beli buku ini bukan buat hal aneh kok. Buku ini benar-benar semacam buku kuno yang sangat berharga seperti cetakan asli dinasti. Cuma buku modern, tapi kau jagain banget. Dan bagaimanapun, orang lain pasti sulit mengerti. Buku ini harus bawa pulang. Menunjukkan nilainya 130 miliar. Tapi buku ini cuma sebuah cat. Sebenarnya masalahnya di mana? Apa ini? Ya. Mana kau dapat harta karun ini? Kau memang yang paling ngerti aku. Kak Hasan, juga segudang. Menurutku kau nggak butuh buku kayak gini untuk nambah teori lagi kan? Gimana? Di sana. Siapa cepat dia dapat. Aku duluan yang baca. Lihat kalian. Udah nggak bercanda lagi. Sekarang serius. Bantu aku. Kode acak. Tunggu dulu. Formatnya ini kayaknya. Di mana? Aku ingat sih untuk mata uang kripto. Kunci mata uang kripto. 320. Satu koin bernilai 320 juta. Pantas saja sistem menunjukkan tersembunyi di dalam buku ini bukanlah sebuah rahasia, tapi tambang emas. Rangkaian ini adalah kunci publik mirip seperti nomor rekening bank, hanya bisa digunakan di blockchain dan kubantu periksakan. Kita lihat ada koinnya atau tidak. Ekspresi apa itu? Kenapa ekspresimu kayak habis lihat hantu? Kau 958. 58 koin. Kalau berdasarkan harga pasar sekarang, sekitar 130 miliar. Kau hebat sekali.
Kau cuma asal pergi ke pasar barang antik dan asal beli buku tua. Oh. Kalau gitu, teman-teman di siaran langsung juga lihat semuanya kan? Apa mereka... Gak semudah itu, punya kunci umum saja nggak cukup. Dia harus punya kunci pribadi juga. Kunci ambil uang di dalamnya. Aku berani jamin kunci pribadi ini pasti tersembunyi di dalam buku ini. Hasan, siaran langsung. Teman-teman cuma cari kunci pribadinya. Cari. Wah, di sini. Kayaknya ada sesuatu di sini. Aku benar-benar tuh. Kau benar-benar beruntung sekali. Hokimu luar biasa banget. Buku itu. Kenapa kau langsung tertarik sama buku itu? Tentu saja karena buku itu memang bernilai untuk diteliti. Betul, ada pepatah lama bilang Pak dalam buku ada Mas. emas. Lagi pula Hasan itu selalu rajin belajar. Cuma kebetulan saja. Aku cuma lihat jilid buku itu, lumayan unik. Besar itu. Sudah kuduga kau itu mesum. Kalau gitu, Aku sudah hampir pelajari semuanya. Sekarang tinggal kurang seorang. Tasya, kalau ada waktu, mau latihan bareng. Aku lagi sibuk kerjain proyek tentang budaya kuno dan karya seni. Urus kau, aku pergi dulu. Pergilah. Hari ini kita nggak kutip barang. Cuma lihat saja untuk tambah wawasan. Menurutku hasil kerjanya lumayan bagus. Cuma beberapa barang di etalase khusus itu yang asli. Kalian pura-pura nggak tahu ya? Apa kalian tahu apa ini? Ini pusaka keluargaku. Di mana mata kalian? Kalau rusak kau harus ganti. Kau ini ya, bisa bicara baik-baik gak? Kami juga gak bilang gak ganti rugi, tapi... Udah keributan sama cendana. apanya yang barang antik dari dinasti Toria? Jelas-jelas ini cuma kerajinan modern. Keterlaluan banget. Apa itu benar-benar asli? Iya, aku tidak tahu. Iya, benar. Nah, benar begitu. Kau ngerti juga. Orang ini... Betul. Pergi sana. Apa urusannya sama kalian? Kan keluargaku. Jangan-jangan kalian gak mau ganti rugi. Tuan, jangan aku dinasti Toria, benar kan? Benar. Ini kayu cendana ungu. Cendana ungu itu sifatnya rapuh dan sangat mudah retak atau berubah bentuk. Lagi bertahan sampai ribuan tahun. Kalaupun ratusan tahun saja, kalau tidak disimpan dengan benar, kayunya masih kelihatan baru. Bekas lemnya juga jelas banget. Ini adalah barang tiruan yang sedikit. Bisa sampai 1 juta. Barang seharga 1 juta, kau memeras kami 3 miliar. Kau tega banget. Orang ini. Tidak bisa dimaafkan. Ada-ada saja. Dan aku anggap urusan ini selesai. Oke, 2 juta ya 2 juta. Tapi kami bawa pisaka yang rusak ini. Nggak ada masalah kan? Bisakah ini? Oh, pegang dulu. Itu kalian. Ada apa cari aku? Untuk urusan tadi, terima kasih. Hasan. Tuan Susanto, menyelesaikan masalah itu. Sama-sama, kami juga hanya nggak suka. Ini palsu, tapi pembuatannya sangat rapi. Aku sangat suka. Aku nggak 10 juta. Kalian mau boleh juga. Tapi harganya? Juta? Tuan Hasan, ini nggak adil. Tadi mau jual dengan harga 40 juta. Kalaupun tadi kau sudah bantu kami, kau nggak... Bukan 40 juta, tapi 400 miliar. Berapa? Bilang saja nggak perlu sebut harga yang nggak masuk akal seperti itu. Kamu nggak ngerti. Bisakah ini memang... Tuan Hasan, apa kau lagi bercanda denganku? Aku nggak bercanda. Jangan-jangan, pisaka ini adalah barang asli dari dinasti Toria. Bukan. Tuan Hasan, kalau pisaka ini bukan dari dinasti Toria, kalau memang nggak mau jual, bilang saja. Nggak perlu berikan harga yang nggak masuk akal. Kau bisa minta ahli memeriksanya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku ingat, kau itu Yovita, artis yang sangat terkenal akhir-akhir ini. Yovita. Gimana kalau kita bertaruh saja? Bertaruh apa? Kalau setelah diperiksa oleh ahli, nilainya nggak sebut-sebutkan? Aku mau kau... Hasan, aku duga buku seperti itu nggak boleh dibaca. Tuan Hasan, nggak kusangka kau itu orang seperti... Aku mau kau menjadi duta merek toko perhiasan Senaria. Oke, aku terima tantanganmu. Ayah, Paman Mahendra. Teman sekali. Hasan sudah datang ya. Aku dengar waktu di kompetisi batu giok. Kau nggak kusangka. Kau nggak hanya hebat dan punya pengetahuan mendalam. Tentu. Muda dan berbakat. Memang. Keberuntungan itu memang juga bagian dari kemampuan. Oh ini hari ini.
Apa kau dapat barang berharga lagi? Ini dulu. Ini baru saja dibeli oleh Hasan. Oh? Ini... Gimana? Apakah ini barang antik? Lihat, ini adalah kerajinan modern. Bahannya biasa saja, kan? Ini juga nggak begitu berharga. Hasan, apa kau salah menilai? Kayu baru. Ada bekas lemnya juga, itu juga sangat modern. Nggak ada nilai koleksi. Kau sendiri yang cari dua, ini cuma kerajinan modern. Tuan Hasan, kau masih merasa pusaka ini... Miliar. 400 miliar. Kau benar-benar suka bercanda. Mana mungkin pusaka ini bernilai 400 miliar? Apa maksudmu itu? Tuan Mahendra, dari dinasti Toria yang bernama Tifona. Betul. Itu. Dan benda bersejarah negara kita. Kenapa kau tanya itu? Pusaka lainnya yang sebanding dengan Tifona yang bernama Verona. Senar 2 nama Sutra Senar. Maksudmu? Pusaka ini adalah buatan modern dan gak berharga. Tapi di pusaka Verona yang sudah lama hilang. Sutra Senar dari dinasti... Itu sutra senar. Apa itu berharga? Berharga? Dan uang. Tifona dan Verona itu puncak keahlian mereka punya. Warisan teknik dan budaya yang sudah lama hilang. Senar dari Verona, maka itu adalah harta. Menurutku, senar ini terlihat seperti senar Senar. Betul, Hasan. Ini, gimana kau buktikan itu? Tahan air dan api sangat kuat dan bisa tahan beban ribuan kilogram. Betul. Ini memang sutra senar. Benar-benar ini adalah harta tak ternilai. Nasional, aku mohon padamu. Bisakah kau pinjamkan beberapa ini sangat berharga untuk penelitian kami. Tentu saja boleh. Bisa berkontribusi untuk negara adalah kehormatan bagiku. Hasan, aku benar-benar kagum dengan... Tuan Hasan, sesuai isi taruhan kita, aku terima menjadi duta toko peri. Besok jam 10 pagi, datanglah ke hotel tempat aku menginap. Menginap? Kaku. Sudah cukup lihat dia. Orang yang sudah pergi jauh pun masih lihat. Karena aku berhasil tanda tangani kontrak duta mereka. Aku belum pernah dengar ada yang tuh. Jangan masukkan dalam hati. Sifat Tasya itu memang begitu. Aku terlalu manjakan di... Tuh. Gak apa-apa. Aku yang datang terlalu cepat. Kakiku. Ada apa dengan... Sini. Jangan banyak gerak. Biar saja. Dulu aku pernah belajar teknik pijat. Kalau kau nggak keberatan, akan sembuh. Apa yang kau lihat? Yovita. Yovita, kalian lagi ngapain? Kau salah paham. Apa kau pernah lihat bicara kerja sama di atas ranjang? Jangan asal kakiku terkilir. Tuan Hasan itu lagi bantu aku pijat supaya darahnya lancar. Betul-betul. Yovita, kakimu nggak apa-apa kan? Mata... Kau juga paham soal saham? Gak terlalu paham. Akan naik banyak. Tuan Hasan, ini sudah aku pelajari setengah tahun. Dasarnya benar-benar berantakan. Di pasri pun sulit bertahan. Sebentar lagi bakal bangkrut dan restrukturisasi. Mana mungkin... Kak, apa kau berhasil kerjasama dengan artis besar? Tan, kau mau main saham? Betul. Hah? Saham? Aku mau cari untung di pasar saham. Cari untung di pasar saham? Kalian juga buat akun dan ikut aku. Aku ajak kalian cari uang.
di pasar barang antik malah jatuh ke jebakan pasar saham. Tenang saja. Kita nggak pergi cari barang di pasar barang antik. Kita cari untung dari rumah saja. Ayo kita coba. Juga nggak sesuai sama ini. Ini memang barang antik sama saham. Bidangmu jauh banget. Kak, kau serius? Tentu saja. Saham apa? Ini dia. Saham. Apa itu kau juga tahu kan? Kak Hasan, dengarkan saranku, jangan sentuh saham. Kan mereka asal bicara, aku bekerja di bidang keuangan. Aku sudah memperhatikan saham Tiaka. Rahasia utangnya sampai secara teknis sudah hampir bangkrut. Dalam 3 hari pasti akan anjlok. Siapapun yang beli dia pasti dikor. Orang hebat saja bilang begitu. Jangan-jangan ini jebakan besar. Gimana? Aku percaya pada penilaianku. Kak Hasan, kau malah taruhkan semua modal. Habislah, kali ini dia akan balik ke titik nol. Halo Kak Hasan, langka sekali ya. Ada apa cari aku? Mau pinjam uang darimu. Kau mau pinjam uang sama aku? Apa kau nggak salah? Mahasiswa, ngapain kau pinjam uang? Mau pakai untuk main saham. Waktu jelasin sekarang. Sekarang kau punya berapa banyak uang? Aku uang jajan. Uang jajan saja 20 miliar. Bener-bener kaya banget. Oke, kirim nomor rekeningmu padaku. Habislah, benar-benar sudah gila. Kampus juga, untuk apa kau minta uangnya? Dan langsung transfer ke kau. Satu kampus ini benar-benar nggak anggap kau sebagai orang luar ya. Langsung pinjamkan 20. Untuk kampus, ada suatu hubungan ya? Kalau kau rugi, sisa hidupmu. Hasan mau kerja untuk ratu kampus pun nggak dapat kesempatan. Baik buat aku. Tenang saja. Pilihanku tidak akan salah. Hasan, kau lagi pikirkan Akhir-akhir ini aku sadar. Main saham lebih cepat hasilkan uang daripada cari barang. saham langsung bisa kaya? Jujur saja, saham apa yang kau beli? Tunggu, jangan bilang itu saham yang Kau turun lagi. Baru 1 malam saja, uang yang kau investasikan sudah turun hampir seperempat. Bayar utang. Asisten apaan? Hangkan dariku ke pasar saham. Menurutmu apakah sisa hidupnya harus dihabiskan dengan Dia bilang itu benar. Betul. Hasan, gila kau. Aku lihat kau ini memang sengaja. Kau kerja saja dan jadi budaknya seumur. Sepertinya pacarmu nggak begitu setuju dengan kau. Semoga begitu. Kalau enggak, kau pasti. Astaga! Naik sampai mentok! Begini, kau lihat hantu. Bukan, ini bahkan lebih. Naik 10 kali lipat. 10 kali. Ini 17 miliar. Itu belum termasuk batas atas kena. Kak Hasan. Kak Hasan. Kau itu bukan manusia. Kau itu dewa. Kenapa? Kak Hasan, kau benar-benar luar biasa. Benar-benar naik. Hasan, kau hebat banget. Sekali. Sekarang semua berita ekonomi juga heboh. Ini pertama kali aku tahu pasar saham juga. Cepat bilang. Betul. Cepat ngaku. Aku cuma tebak dan beruntung. Semalam aku sempat berharap agar kau rugi. Mimpi saja. Kenapa? Utang memang harus dibayar. Sedikit. Sudah. Langsung ke inti. Akhir-akhir ini, aku Siana, dalam hal bisnis, kamu lebih jago dariku. Mau aku bantu kelola ya? Boleh saja, murah. Mengelola perusahaan dengan baik. Ini namanya ahli di bidang Kalau gitu, kau rencana buat aku ngapain? Aku berencana ini, jadi kau sudah terbiasa dan ini sesuai dengan keahlianmu. Kau saja yang kelola toko itu. Pameran internasional lelang batu giok tahunan sudah dimulai. Ada batu yang masih kami. Aku masih ada urusan. Teman sekalian, hari ini aku mau tunjukkan ke kalian apa itu surga dalam sekali. Hasan, batu tahun ini. Berapa harganya?
Harga dasar pun Ada perca kuning di mana-mana. Beberapa ahli di bidang ini bilang ada kemungkinan besar bisa dapat. Betul, tapi batunya terlalu besar. Risikonya juga besar. Kalau ini dipotong, bisa-bisa rugi total. Haiya, kamu lagi ya. Sejak pertemuan terakhir kita, ceritamu. Gimana menurutmu, Raja Batu hari ini? Bawa Pak Armadi. Kau tanya dia itu cuma anak paham soal batu giok. Pak Armadi, jangan bicara seperti itu. Kemampuan di bidang ini yang penting lewat siaran langsung. Pak Ardi benar, aku memang gak Terlalu merendah. Waktu itu dia hanya pakai 500.000 dan mendapat nggak bisa dijelaskan dengan sekadar keberuntungan saja. Dan nggak bisa melihatnya. Harga 200 miliar itu, kau terlalu berhati-hati. Kalau lihat luar batu raja ini, aku pasti mau beli. Halo semuanya, aduh. Dan dimulai sekarang. 200 miliar 500 juta. Apa? Dia tinggi sekali. Apa dia sudah gila? 500 miliar. Aku Apa masih ada yang mau menawar? 500 miliar sudah jauh melebihi nilai menimbulkan kecurigaan orang-orang yang jeli. Aku sendiri yang rugi nanti. cuma orang yang baru kaya saja saat main batu giok, uang. Selamat, Pak Ramadi berhasil membeli Raja Batu. Mulai potong dari garis yang ditandai, orang bisa melihat. Lanjut potong, terus potong lagi. Pak Armadi, gimana kalau hentikan sekarang? Mungkin saja masih bisa balik sedikit modal. Diam! Batu itu nggak mungkin gagal. Lanjut potong. Benar-benar habis. 500 miliar buat... Namanya ahli pun sulit menebak batu giok. Pak Armadi, kali ini benar-benar... Semuanya hancur. Apa kau mau jual sisa batumu ini? Orang, betul. Ngapain kau beli itu? Punya banyak uang pun gak boleh dibuang. Ali, Betul, tawar saja harganya. kalau kau benar-benar... Aku jual dengan harga 100 miliar. Jadi bodoh, tumpukan batu jelek ini dikasih gratis padaku pun aku tetap merasa makan tempat. Duh, 2 miliar saja aku pun nggak mau. Pak Armadi, kau keterlaluan banget. 3 miliar. Kalau setuju, aku transfer sekarang. Ini. Kalau nggak di... Oke. Dan bersihkan permukaannya. Wah, wah, Iya. Batu Longesta. Batu Longesta Gio Kekaisaran ini setidaknya bernilai 1 triliun. Banyak sekali. wah hebat. Hebat sekali. Wah, Armadi. Pak Armadi, ini lihatlah hal ini. Aku sudah untung besar dari... Menurutku, karena Raja Batu ini bisa hasilkan batu Longestra. Kau beli lagi dan coba. Aku beli. Aku kembalikan 3 miliar pada... Cuma pakai 3 miliar pun mau beli? Jangan mimpi. Karena batu ini bisa hasilkan batu Longestra. 3 miliar itu mustahil. Boleh bawa semua sisanya. Coba pikirkan, kalau kau bisa dapat batu Longestra. 5. Aroma konspirasi. Aku terima. Cepat potong. Kenapa kau nggak tunggu sampai dipotong dulu? Gimana kalau masih ada sesuatu di Itu dalamnya? benar. Kalau dia nggak pergi, kalau dia potong dan tahu bahwa dia tertipu lagi, dia bakal...
Parmadi. Ada begitu banyak saham. Menurutmu, saham mana yang sebaiknya kita investasi? Pilih itu. Beli dengan semua dana yang kita punya. Pak Mahendra. Lagi senggang sekarang. Kami baru saja menerima sesuatu dari institusi. Kami melihat. Boleh, aku akan segera ke sana. Pak Mahendra. Dulu, inilah Hasan. Beberapa waktu lalu, senarlah koleksi milik Hasan. Rupanya ini Tuan Hasan. Besar, hebat. Anda terlalu memuji saya. Pendapat kami berbeda-beda. Kami benar-benar nggak yakin. Pak Mahendra, tolong ambilkan palu untukku. Oh, oke. Pergi, ambilkan palu. Mana boleh dipukul? Gimana kalau ini adalah harta negara? Kalau kau... Senior, lihatlah. Meskipun tekniknya sangat canggih dan sudah cukup lama, tapi usianya paling lama seraya yang sesungguhnya. Menurutku, harus ada terbawa ke luar negeri. Makanya dia terpikir ide untuk sembunyikan dengan cara seperti ini. Hai, negara! Hasan, kalau kau nggak keberatan, aku mewakili museum sama museum kami. Aku? Jangan tolak aku dulu. Dengan pengetahuanmu jadi seorang penasehat itu. Kalau gitu aku terima dengan senang hati. Ya, mari kita bertemu. Terima kasih. Hasan, sudah punya museum sendiri. Aku ini cuma Kau terlalu merendah. Kau yang sekarang ini sudah biasa hebat. Koleksi dalam museum. yang terlupakan itu bisa dilihat oleh makin banyak orang. Kalau nanti negara yang hilang di luar negeri. Ya, kau keren sekali, Hasan.